Dan kita akan lanjut bab 11. Itunya nggak dinyalakan. Oh udah. Tapi nggak, kita belum dicetek. Bab 11. Jadi kita sudah belajar yang ini ya, kata kerja. Kata kerja. Selama ini kita belajar present, aktif, indikatif. Ini adalah tense, voice, mood. Berarti sekarang ini subjek yang melakukan kata kerjanya dan tipenya kalimat berita. Sekarang kita akan belajar voice yang lain, yaitu middle voice dan passive voice. Kalau dalam bahasa Indonesia yang aktif itu misalnya Budi membaca koran misalnya, maka kata kerja membaca ini atau predikat ini dia dilakukan oleh subjek, maka ini namanya kalimat aktif dengan awalan menunjukkan bahwa ini kata kerjanya aktif. Tapi kalau misalnya Budi dibaca koran, maka awalan di menunjukkan ya bahwa predikat ini atau kata kerja ini dilakukan kepada subjeknya. Nah, ini Budi yang melakukannya. Kalau yang pasif dilakukannya kepada subjek. Oke. Jadi awalan ini aktif, awalan di atau ter ini adalah pasif. Dalam bahasa Indonesia cuma ada dua ini doang, aktif dan pasif. Dalam bahasa Yunani ada lagi yang lain. Budi membaca atau dibaca diri sendiri. Jadi Budi membaca tapi kena ke dirinya sendiri lagi. Maka ini namanya middle voice. Ini aktif, ini pasif, ini middle. Jadi kalau dalam bahasa Yunani middle voice-nya kita terjemahkan ke Indonesia itu pokoknya ada pengertian kena kepada diri sendiri. Kata-kata persisnya nggak harus diri sendiri, tetapi pengertiannya. Ya. Misalnya, kita saling mengasihi. ya, misalnya anak-anak itu saling mengejek. Maka saling di sini berarti kan anak-anak mengejek siapa? Dirinya sendiri kan? Maka ini middle voice. Oke, pokoknya kalau kalian mendeteksi adanya kata kerja yang kepada dirinya sendiri, maka perhatikan jangan-jangan itu middle voice. Atau setidaknya pengertian middle voice itu kayak gitu. Kalau di Indonesia itu nggak ada middle. Nggak ada. Terus kalau kita mau menjelaskan
menerapkan yang dari Yunani ke Indonesia, kalau itu ya ini doang membaca, maka kita pakai yang bahasa Indonesianya me atau di tapi kata diri sendiri kan. Jadi dalam bahasa Indonesia harus salah satu antara aktif atau pasif. Dalam bahasa Yunani dia ada pengertian yang middle itu. Jadi kalau itu artinya kalau misalkan dari Yunani Indonesia tidak berarti melulu diartikan cuma sebagai aktif doang gitu. Iya. Tapi lihat konteks ya, dia iya. harus jadi aktif atau pasif. Ya, betul. Ya. Intinya harus bisa dimengerti oleh orang Indonesia lah. Kalau kita terjemahin apapun, orang Indonesia nggak ngerti, berarti kamu udah gagal. Buat apa kamu terjemahin tapi orang Indonesia nggak ngerti? Oke, nah sekarang yang sudah kalian hafal, yang present aktif indikatif, itu adalah ending-ending ini ya. Untuk orang pertama tunggal, O, untuk orang kedua tunggal, untuk orang ketiga tunggal, untuk orang pertama jamak, untuk orang kedua jamak, untuk orang ketiga jamak. Ya. Nah, kalau untuk yang present middle atau pasif, rupanya endingnya sama, ya, sama persis, mau middle ataupun pasif, endingnya sama. Dia orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, orang pertama jamak, orang kedua jamak, dan orang ketiga jamak. Omai etai omentha este ontai. Omai etai omentha este ontai. Ini bisa diapalin. Ya, kalau yang aktif OXE omeneteosi, middle pasifnya omai etai omentha este ontai. Jangan lupa ada iota subscriptnya. Bentuk infinitifnya. Kalau yang present aktif indikatif, infinitifnya adalah apa? Ein. Kalau bentuk middle pasifnya, dia estai. Itu semua ada di halaman 50. Jadi sama ya Pak, middle dengan pasif. Ya. Terus kita bisa tahu dia middle atau pasif gimana Pak? Konteksnya. Hanya dari konteksnya. Oke. Nah, di halaman 50 itu ada 11.4 fungsinya. Coba kalian lihat secara sekilas saja. Yang A, yang paling sering middle langsung, itu namanya refleksif. Itu yang tadi saya jelaskan, kepada diri sendiri. Yang middle tidak langsung, ini untuk atau bagi diri sendiri, kayak datif, jadi kayak indirect object. Indirect object kan kepada. Jadi kalau middle yang tidak langsung, dia juga melakukan sesuatu, tetapi ujung-ujungnya kena kepada atau untuk dirinya sendiri, itu indirect. Middle yang intensif itu menekankan bahwa dirinya sendiri yang melakukan. Nah, kalau yang middle defektif, nah ini yang namanya deponent. Yang deponent ini penting.
yaitu dia bentuknya middle pasif, tapi artinya aktif. Ya. Jadi dia bentuknya omai type, tetapi penerjemahannya me, bukan di. Ini kan biasanya di atau dokter atau pokoknya kepada diri sendiri. Tetapi kalau dia deponen, dia bentuknya ini, tetapi bukan di dan bukan ter, tetapi dia me. Jadi artinya aktif, tetapi bukan pakai OSE TOC. Dia artinya me aktif, tetapi bentuknya itu namanya deponen. Sehingga yang di vocab yang kalian baca vocab, lihat vocabnya halaman 48. Apokrinomai, nih. Apokrinomai. Lihat omai di sini adalah bentuk apa? Middle pasif ya. Tetapi terjemahannya adalah men. Oke. Lihat lagi. Arko ya udah kita. Oke lah, Arko coba ya. Atau ntar aja deh. Ginomai dulu. Ginomai menjadi, bukan dijadikan. Nah, Arkomai saya apa mulai menerima apa memerintah. Jadi bukan diperintah. Oke. Nah, ini spesial tentang arkomai. Itu kan akar katanya dari arko ya. Tapi arko yang ini, yang present aktif indikatif, arko kan OSE yang TOC, ini artinya memerintah. Ya, memerintah. Ini dalam bentuk middle pasifnya bukan memerintah, tapi memulai. Oke? Itu artinya yang tertulis di situ. Jadi kalau kalian belum dikasih tahu, mungkin kalian bingung. Ini arkomai kan dari arko kan harusnya memerintah, harusnya juga memerintah, tapi bukan. Pikir. Hah? Betul pikir. Apa? Yang benar. Yang benar. Saya mau mulai. Iya, saya mau mulai. Kenapa? Itu arkomai. Contoh lagi, misalnya dekomai. Dekomai artinya menerima. Nah, kenapa ada yang deponen? Kenapa ada yang cacat begini? Adalah karena dalam perkembangan bahasanya, bentuk aktifnya makin jarang dan makin jarang dipakai. Bentuk OSE TOC. Jadi mungkin dulu ada deco, atau mungkin dulu ada decades, dan lain sebagainya. Tetapi makin lama makin jarang dipakai. Akhirnya yang dipakai bentuk ininya, bentuk apa middle pasif. Tetapi orang memakainya dengan pengertian aktif. Akhirnya jadilah kata-kata kerja deponen yang bentuknya middle atau pasif, tetapi artinya aktif.
Ya. Nah, kita tahu dari mana satu kata deponen atau bukan. Dihafalin. Pakai leksikon, pakai kamus. Ya. Jadi kita, karena bukan orang Yunani, kita nggak tahu. Kalau orang Yunani, dia sudah biasa, udah hafal, udah ngerti, maka gampang banget buat dia untuk mengenali, oh ini deponen. Artinya, walaupun bentuknya middle passive, tapi oh artinya aktif. Buat orang Yunani itu gampang. Buat kita dibantu dengan buku atau dengan leksikon. Jadi udah dikasih tahu duluan, oh apokrinoma itu deponen. Artinya nggak ada bentuk ininya, aktifnya. Ya. Jadi misalnya dekomen nggak ada bentuk dekonya. Ya. Kamu mau bilang diterima, kan dekomen udah menerima, udah bentuk middle passive. Gimana lagi kamu bilang diterima? Berarti ada kata lain, kata menerima lain yang bukan dekomen. Ya. Oke. Ya. Jadi bagaimana kalau ini Pak? Pada saat ini bentuknya persis sama Pak, middle sama passive. Ya. Apa yang juga bagaimana kita bisa tahu tentang terjemahan kalimat itu? Ya, kita pakai konteksnya untuk mengetahui. Contohnya ya, misalnya, lihat aja langsung contohnya di sini. Nah. Misalnya latihan 11.7 nomor 1 halaman 53. Lihat ya, kai ginetai KS kata, tulis aja. Kai ginetai KS kata ortotropo Irona Proton. Oke. Kata kerjanya apa? Ginetai, ya kan? Nah ini bentuknya middle passive, tapi karena kita tahu dia deponen, kan kita udah hafal ya, ceritanya udah hafal nih, harusnya sudah hafal. Kita ceritanya udah hafal, oh ginomai, ginetai kan berasal dari ginomai itu deponen, berarti artinya menjadi. Nah ini nggak mungkin menjadikan diri sendiri, ya kan? Dari konteksnya masih dan dia menjadikan diri sendiri apa yang terakhir? Ini bukan. Nah, jadi bukan middle, ini bentuk middle, tapi artinya aktif. Ya, dia deponen. Jadi ini pasti dia menjadi tais kata apa? Dari Herona, apa Herona? Udah dikasih tahu di situ. Lebih tidak bernilai. Lebih tidak bernilai daripada daripada yang pertama itu. Ya. Karena yang pertama, yang terakhir akan dulu.
Ini ada perbandingan ya. Kadang itu Oke, masih ada tidak? Ya udah, kita susun, oke, dan dia menjadi. Maksudnya apa nih? Yang terakhir dari orang itu. Jadi kelihatannya kadang yang pertama, yang terakhir lebih buruk daripada yang pertama. Ya, saya lupa menjelaskan bahwa orang Yunani punya kebiasaan kalau subjeknya itu netral plural, ini netral plural, maka predikatnya itu orang ketiga tunggal, bukan orang ketiga plural. Jadi dia tetap etai, bukan ontai. Jadi hal-hal yang terakhir dari orang itu. Nah, Kadang orang itu menjadi lebih buruk daripada yang pertama. ya. Jadi Kadang dan hal-hal kadang yang terakhir dari orang itu menjadi lebih tidak baik ya, oke, daripada hal-hal tanda kutip kurang maksudnya yang pertama. Ya. Oke, ngerti? Apa lagi? Saya nggak ngambil dari situ deh. Saya pakai ini aja. Misalnya, ini hapus aja ya. Push. Hapus. Misalnya, apa? Holocaust. Ini apa? Ini dulu deh, hukum apa? Setiap barang mengajarkan Udah hafal belum sih? dari yang dinamakan melalui Pak. Oleh. Nah sekarang akoeta ini apa? Apakah dia middle atau dia pasif? Kalau dia pasif atau kalau dia middle, maka firman itu mendengar diri sendiri ya. Mendengar diri sendiri. Masuk akal nggak? Orang firman itu mendengar diri sendiri oleh orang itu? Enggak. Jadi pasif. Jadi konteksnya udah langsung menentukan dia middle atau pasif. Oke? Konteksnya tahu dulu ya Pak.
kalimatnya masuk akalnya middle atau pasif. Tenang saja, 99% dari kalimat-kalimat itu tidak ambigu. Butuh usaha untuk memikirkan gimana caranya saya bikin kalimat yang ambigu. Lebih susah bikin kalimat yang ambigu daripada kalimat yang dari konteksnya udah paham. Jadi misalnya kalau 12 menit itu plural, berarti software itu diulang menjadi endingnya harus plural juga. Iya. Kalau firman-firman itu hoi, logoi, maka ini jadi ako ontai. Contoh yang middle, Pak, itu kan pasif. Oke. Misalnya hoi, huyoi, Maka dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. iya. Udah langsung kan? Saling Memuji dirinya sendiri. saling Putra-putra itu Memuji dirinya sendiri. memuji Dirinya sendiri. diri mereka sendiri. kalau saling memuji bisa. Saling memuji. Oh, berarti kalau middle ini, Pak, habis kata kerjanya nggak ada seperti atas kan nggak ada. Ya bisa lah, bisa kalau saya mau bikin yang lain juga bisa. Di dalam rumah itu misalnya ento, oiko, ya sama aja tinggal ditambahin di dalam rumah itu dengan menggunakan logo kalau and logois, kalois, terserah mau dibikin kalimat apa aja bisa kok. Oke? Lihat halaman 52 11.6. Jadi kadang-kadang objek itu tidak harus akusatif. Misalnya kata aku mendengar, kan kamu nggak harus mendengar sesuatu. Kamu bisa mendengar tentang sesuatu. Kamu bisa mendengar dari seseorang. Kamu bisa mendengar, pokoknya nggak harus.
Ya, tidak harus kamu mendengarkan apa. Oke. Jadi kadang-kadang objek itu bisa kasusnya yang lain, tapi tetap mesti masuk akal. Oke. Contohnya lagi, arko kan memerintah. Memerintah itu bisa memerintah apa? Ya, tapi bisa juga memerintah memerintahkan untuk pergi, ya kan? Kan untuk perginya ini bukan objek, bukan akusatif. Nah, memerintahkan untuk pergi. Nah, untuk perginya ini ya jelas infinitif. Oke. Nah, apokrinomai biasanya kasus objeknya itu datif. Apokrinomai kan apa? Artinya menjawab kan. Menjawab itu maksudnya dalam bahasa Yunani itu menjawab kepada seseorang. Jadi jawabannya itu ditujukan kepada seseorang. Maka saya menjawab dia, saya menjawab kepada dia. Maka kasusnya datif. Misalnya Yesus menjawab orang itu. Orang itu dalam kasus datif karena menjawabnya kepada orang itu. Seperti indirect object. Dan bab 11 selesai. Hari Jumat depan ya, Kuis tengah semester. Kalian mau soalnya dikit atau soalnya banyak? Hah? Banyak. Kalau dikit kena susah mati pula. Lebih banyak tadi. Jadi ujiannya ini kan harus menguji kemampuan kalian. Kalau soalnya dikit berarti saya harus pilih soal yang mampu menguji seluruh kemampuan. Saya banyak aja Pak. Ya. Harus pilihan ganda. Bahannya Bab 1 sampai bab 11. Berarti kamu harus menghafal. 11. Ya, betul. Nah, intinya kamu harus menghafal sampai halaman 53. Hah? Tenang, saya rangkum. Yaitu adalah kata kerja. Ya, present aktif, middle, pasif, indikatif. Ini harus dihafal. Kan udah saya tulis dan bisa kalian lihat ya. OEC yang meneteosi, pemain yang meta sampai itu harus hafal. Kalau nggak hafal, saya nggak bisa bantu. Kemudian kamu harus hafal deklarasi ya 2 dan 1. Ya, ini mesti hafal OO, OXO, bentuk netralnya OO, AON, OXA. Bentuk satunya ada 4 ya, ASAN, ASEAN, ESEN, dan SOEN. Kalau pluralnya gampang semuanya sama I1XS. Kalau nggak hafal juga saya nggak bisa bantu kamu. Terus habis itu kamu harus mengerti kata sifat. Ya, mengerti bahwa dia harus sama dengan kata yang dia terangkan dalam 3 hal, yaitu gender, case, dan number. Kemudian kamu harus menghafal personal pronoun. Kemudian kamu harus menghafal
Demonstrative pronoun. Edisi lah. Edisi. Ya, kemudian kamu harus mengerti dan mampu memakai preposisi. And that's it. Nah, cuma gini dong. Oh, itu present active, middle, dan passive itu nanti soalnya tuh bagaimana bentuknya? Bentuknya di penjabaran. Saya kasih bocoran. Bentuk Kisi-kisi. penjabaran atau menerjemahkan aja Pak? Saya kasih kisi-kisi. Saya kasih kisi-kisi yang persis nih. Persis. Perlu dicatat. Awas ya kalau masih dapat jelek besok. Misalnya saya tulis nomor 1 nih, nomor 1 walaupun nomornya belum tentu sama. Nomor 1 misalnya saya suruh, saya dimiliki, maka kamu harus langsung berpikir, miliki itu kalau di vocab itu adalah echo kan? Echo. Ini jangan ditulis, ini ditulis di kertas coret-coretan. Echo. Tapi echo ini kan bentuknya present aktif indikatif. Sedangkan yang diminta di sini apa? Middle atau pasif. Berarti kamu langsung switch bukan OEC, OMNEOC, tapi OMAI, ESI, OMETAI, SELTAI. Nah, otak kalian itu langsung pindah pindah ke OMAI, ESI, OMETAI, SELTAI. Nah, sekarang bentuk yang diminta adalah orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal berarti OMAI. Berarti kamu langsung di sini kamu ganti dengan OMAI. Berarti jawabannya adalah kamu tulis. Nah, ini baru kamu tulis. Ini di kertas coret-coretan. Di kertas coretan kamu mau tulis begini boleh nggak? Boleh. Nah, tapi jangan ditulis dari rumah. Ini ditulis sesudah kita doa, mulai baru boleh kamu tulis. Omai, etai, ometa. Aduh, on time, oke? Ini boleh kamu ini, oke. Yang diminta adalah ini. Berarti echo, saya tulis dulu echo-nya, kamu isi dengan maka nanti akan dipuji. Penjabaran Pak ya. Baik sekali. Hai hambaku yang setia. Tapi kalau kamu salah, kamu tulis echo, omai, hai hamba yang jahat. Mengapa kamu tidak belajar? Jangan salah. Oke? Apa yang mau ditanya tadi? Udah gini dong. Di bawah 10. Mau naik tugas itu. Hah? Mau naik tugas. Contoh soal ini. Ada gak soal yang apa? Terjemahkan. Terjemahkan ada ya Pak? Nah, ini nggak ada hubungannya ya, nanti aja deh. Jadi ini saya lupa. Terjemahkan baik Pak. Ya, oke. Oke. Jadi akan ada empat bagian. Ini kisi-kisi udah dikasih tahu dari awal nih. Adalah vocabulary. Saya akan tulis bahasa Indonesianya, kalian tulis bahasa Yunaninya. Jangan tulis bahasa Inggrisnya, saya juga tahu. Bahasa Yunaninya. Kemudian kata kerja atau verb
Itu yang kayak gini, saya akan tulis suatu kata kerja berikut dengan subjeknya. Kamu tuliskan bahasa Yunaninya. Misalnya saya tulis lagi nomor 2, kalian mendoakan. Kalian belum ya? Kayaknya belum deh. Belum. Ya, jadi cross LST. Nggak akan kalau nggak. Ya udah jangan mendoakan deh. Kalian memulai. Kalian mau mulai barusan. Maka kamu tulis apa? Hah? Kalian. Nih, memulai. Artinya dia deponer nih. Maka kamu pakai yang ini. Kalau kamu pakai yang ini, jadinya memerintah. Ingat nggak? Mana tadi? Ini nih tuh. Nih, kalau yang arko memerintah, kamu pakai yang OSC menegosiasi. Kalau saya minta yang memulai, maka kamu pakai yang ini. Pakai yang memulai kayak tayo mentai. Ya, dokter kerja. 3. Grammar ini adalah misalnya saya suruh kalian tuliskan deklarasikan apa gitu ya, hadiah gitu, hadiah plus mungkin saya suruh artikel, mungkin saya nggak suruh, tapi kayaknya sih nggak tahu. Atau misalnya saya suruh jabarkan. Misalnya saya suruh jabarkan mate maka kamu harus tulis apa? Deklarasi 1 ya. Kamu jabarkan kalau kata benda ada 4 deklarasinya, gendernya, case-nya, dan numbernya. Deklarasi 1 maskulin, akusatif tunggal. Ya. Oke. Atau misalnya saya suruh tuliskan present aktif indikatif dari ini misalnya. Ini nggak ada indikatif sih, present aktif. Oh ini ya. Oke, pokoknya itu masuk ke dalam grammar yang saya suruh. Tulisin apa, itu masuk ke grammar. Baru yang nomor 4 yang ditunggu-tunggu, menerjemahkan. Kan ada sebuah kalimat kan Pak? Belum ya Pak? Belum tentu, bisa jadi nggak ada. Tuh, udah saya kasih tahu soalnya. Ya. Kalau masih nggak bisa juga. Soalnya kayak gitu, udah saya kasih tahu soalnya. Jadi ini ya kira pertanyaan kisi-kisinya. Maksudnya kata kerja sama dengan jabatan. Yang apa? Maksud dari tuliskan kerja sama dengan jabatan. Enggak, ini kan tulis Amy, SD, SPN, SD. Oh. Bukan jabarkan itu kamu tuliskan. Kalau misalnya jabarkannya sama kerja, misalnya jabarkan kata kerja
Misalnya lambang Nesti. Mana ada lambang Nesti? Lambang Nesti ngaco. Iya, lambang nomen. Nggak ada lambang Nesti. Pasti. Lambang nontai. Ya, maka kamu harus tulis present middle passive. Deponen, enggak deponen, sorry, bukan deponen. Kalau deponen harus tulis deponen, kalau nggak deponen jangan. Middle atau passive, indikatif orang ketiga jamak. Jadi di aplikasi itu dia apa? Jadi apa? Fungsi-fungsi middle voice-nya ya. Tidak langsung gitu ya Pak. Intensif. Enggak harus intensif apa segala macamnya, nggak usah. Cukup bahwa dia adalah middle atau passive. Ya. Nggak usah kamu tulis ini middle atau ini passive. Ya sebenarnya sih kamu tulis middle aja nggak salah sih. Kamu tulis passive juga nggak salah. Kamu tulis middle atau passive juga nggak salah. Terserah. Kalau yang deponen, maka kamu harus tulis deponen. Misalnya saya tulis jabarkan D komentar. Ya, maka kamu harus tulis ini adalah present middle passive deponen. Sebenarnya kamu tulis present aktif deponen juga nggak salah. Tapi supaya saya tahu bahwa kamu ngerti bentuknya middle passive, tapi dia deponen artinya aktif, kamu tulis saja present middle passive deponen indikatif orang pertama jamak. Untuk yang menerjemahkan ini, saya akan kasih Yunaninya, tulis bahasa Indonesianya. Ya, misalnya saya tulis, Homiostoteo kerusei. Homios apa? Stoteo si agapen aletheia. Oke. Kan ini kan diterjemahkan. Nah, untuk masing-masing kata itu, untuk masing-masing nomor itu saya bagi menjadi 5 poin. Kalau kamu salah satu hal, maka minus 1 poin. Salah 2 hal, minus 2 poin. Nah, jadi ini artinya apa? Putra-putra Allah itu ya memberitakan kasih dan kebenaran. Oke? Mengkhotbahkan. Jadi kalau misalnya kamu tulis putra-putra, berarti salah dong ya. Maka yang saya coret 1, berarti dia cuma dapat 4 poin. Ya, kalau misalnya ini dia bilang Tuhan nih, putra-putra Tuhan, salah ya, berarti cuma dapat 3 poin. Kalau misalnya keruseinya dia bilang menginjil, salah ya, maka cuma dapat 2 poin. Kalau yang ini kepada kasih
kepada orang terkasih. Salah ya, berarti cuma dapat 1 poin. Kalau kayaknya lupa dia terjemahkan, nggak ada dannya, berarti dapat 0 poin. Kalau aletheia-nya dia juga salah, ini dia damai, salah juga, maka tetap nggak ada minus, tetap 0 poin. Pokoknya maksimal kamu dapat 5 poin. Setiap kesalahan dapat 1. Kalau tidak ada maka minus setengah. Karena artikel ada yang harus ditulis. Yang ada harus, yang harus ditulis, yang nggak harus ditulis boleh ditulis, boleh nggak. Ya, cuma gitu doang. Gampang kan? Maka target kalian adalah dapat nilai 95 ke atas. Saya kasih lah kalau misalnya salah tulis atau keselip pulpennya gitu, jadi coretnya udah. Tapi minimal 95. Ya. Kalau misalnya soalnya nanti di situ agak pen kayak lambaneis, bisa nggak usah dia membawa tapi cukup dan membawa. Kalau subjeknya masih sama, boleh. Jadi nggak usah disebut lagi. Kalau subjeknya udah beda ya harus kamu tulis beda. Tapi nggak apa-apa juga kalau gitu. Enggak dong. Kalau pengertiannya dalam bahasa Yunani begitu ya harus kamu tulis begitu. Pengertiannya. Kalau Yunaninya beda ya masa kamu di bahasa Indonesia disamain. Itu frekuensi hadiah plus artikel itu nanti terpisah hadiah dulu, artikel langsung satu Pak. Langsung. Kan ada 4 kasus, berarti langsung disatukan atau hadiah tersendiri? Langsung. Artikel tersendiri. 16 kasus. Ada yang mau ditanya? Disatukan Pak, tersendiri. Maksudnya? Kenapa? Frekuensi hadiah dan plus artikel itu Pak, dia disatukan atau? Disatukan. Durasi ujiannya berapa? 1,5 jam. Hah? Kalau lebih dari itu gimana? Hah? Kalau Kalau lebih dari itu Pak, belum selesai. lebih dari itu. Dulu waktu saya ujian Yunani 1, saya 1,5 jam selesai. Nilai saya 98. Atau masih ada nggak itunya? Lembaran soalnya. Lembaran aja. 1,5 jam cukup. Kan fokus kan udah langsung. Satu huruf, satu kata cuma berapa detik? 1-2 detik. Nggak sebanyak itu juga. Dengan 1 mah gampang, 1,5 jam juga selesai. Apalagi cuma beginian doang. Referensikan hadiah, itu gampang. Todoro. Udah. Berikutnya. Ini ST, AC. Udah. Mana perlu lama-lama? Apa ya? Kalau kamu udah lupa ya udah lupa aja. Yang lama itu diperiksa lagi. Nggak benar ini.
tenang saja, tidak akan melampaui bab 11. Oke, kita lihat bab 11. Latihan. Bab 10 mah gampang. Bab 11 karena kalian baru belajar tentang present middle. Nomor 2, he aletheia didasketai. Didasketai. Etai itu adalah middle passive ya. Omai etai. He aletheia didasketai. En tois logois to apostolo. He aletheia, kebenaran itu didasketai, diajarkan. Kebenaran itu diajarkan. Lihat didasketai karena dia middle pasif, maka terjemahannya adalah diajarkan. Kebenaran itu diajarkan di dalam atau melalui lewat kata-kata rasul itu. Kata-katanya plural. Kita pakai N yang instrumentatif. Jadi apa Pak? Lewatnya, memakai, melalui, di dalam. Pokoknya pengertiannya harus kayak gitu. Yang saya nilai adalah pengertiannya. Nomor 3, hopistos adalah hos sozetai. Sozetai, etai itu adalah bentuk middle passive ya. Dia atau macetto kurio. Hopistos adalah hos. Ini subjeknya. Apa banget? Saudara yang setia itu sozetai, diselamatkan. Terus dia diselamatkan melalui murid Tuhan, melalui murid Tuhan itu. Murid Tuhan itu. Murid Tuhan. Murid Tuhan itu. Kalau nanti misalnya melalui murid dari Tuhan itu. Ya boleh. Bagaimana kita bisa pastikan kadang-kadang Tuhan itu Tuhan atau Tuhan? Kalau dia definit sebagai orang Kristen, kita menulisnya Tuhan. Kecuali jelas konteksnya adalah Tuhan, bukan Tuhan. Jadi kamu mau tulis Tuhan itu boleh, kamu mau tulis Tuhan itu boleh. Karena di soal nggak ada konteks. Lihat, nomor 1, 2, dan 3, gampang sekali kan? Nomor 4, terakhir. Karena nomor 5 udah saya bikin. Kardia gar, gar, ini juga positif. Ya, jadi dia nggak ditaruh di awal kalimat atau frase, dia urutannya kedua. Jadi bukan gar kardia, ini kardia gar. Pisteu etai, middle passive. Es di kayu sunen, kardia gar, sebab Hati. ya di dalam hati atau dengan hati, tergantung notatif atau instrumentatif. Dia percaya Dalam ke dalam kebenaran.
Oke. Lihat, ini mungkin adalah contoh penggunaan dari middle yang intensif. Jadi bukan percaya diri sendiri, tetapi dia sendiri percaya. Oke. Sebab dengan hati dia percaya ke dalam kebenaran. Itu kasusnya middle untuk masing. Gitu. Bukan disebut dekoma. Bukan. Pistewo bukan dekona. Oh, kalian belum belajar ya pistewo ya? Sudah. Gampang ya? Dari 1 sampai 5 udah saya bikinin, tinggal kalian bikin sendiri 6 sampai 20. Gampang? Mudah? Selasa depan ada masuk lagi. Selasa. Perlu nggak? Emang kalian ada ujian lain nggak? Apa? Ujian. Jam berapa? Jam 6? Jam 8. Jam 2 jam 8. Hah? Kok jam 8? Hari Selasa? Pada Hamis. Tapi habis itu nggak ada kan? Nggak ada. Rabunya? Kalau dan ilmu pengetahuan mana ada? Kitab Salom sama Hah? Kita tahu di jam. Emang ada Alkitab dan ilmu pengetahuan? Nggak ada. tapi diusulkan ini. Hah? Tapi nggak ada dua ujian nih kalau yang IPK diundur. Alkitab dan ilmu pengetahuan kan bukan besok kan? Bukan hari Rabu. Tapi siapa yang ngajar itu? Pasti kan. Oh, 2 bulan. soalnya mah. Soalnya Pak Steven itu gampang ditebak, asal kalian ngerti cara Pak Steven berpikir. Yang ditanya pasti itu yang penting buat dia. Kalau kalian perhatiin kuliahnya, udah tahu buat Pak Steven ini penting nih. Keluar. Pak Steven. Nah, Kisi-kisi. Ini kisi-kisi lagi. kisi-kisinya Kisi mata kuliah lainnya. bukannya biasa Pak Steven kasih kisi-kisi. Enggak Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Alkitab dan ilmu pengetahuan kisi-kisinya gampang. Pasti sebagian dari Alkitab, sebagian dari ilmu pengetahuan. Iya, begitu ya. Oke. Jadi Selasa Selesai ya. Oh, Istirahat biar ada sempat. pretest. Selasa masuk ya Pak? Selasa. Latihan soal-soal. Ya udah palingan nanti saya kasih ini, nggak usah masuk, tapi saya akan sediakan soal-soal untuk kalian. Bikin. Yang formatnya kayak gini. Yes. Ya, jadi kalian bikin sendiri, waktunya palingan 15 menit sampai 30 menit. Jadi bentuk singkatnya, tapi kalian udah dapat gambaran, oh nanti kayak gini. Tapi kalau kamu nggak selesai dalam setengah jam, artinya kamu dalam bahaya besar. Artinya kamu masih kurang menguasai gitu. Ekspresi ya. Reposisi itu. Langsung posisi itu buat lo. Apa ya posisinya ya, nggak susah kok.
Oke, kita berdoa dulu. Bapak di surga, mohon Engkau yang memimpin persiapan para mahasiswa untuk ujian, dan ada banyak hal yang harus mereka hafal. Tuhan tolong bantu supaya nanti bisa mereka hafal semuanya dan bisa diingat-ingat lagi. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.